kita nggak harapin bahwa teman-teman bisa nonton video ini. Gue udah jutek belum ya? Kamu nonton nggak? Muka lu kayak pantat panci. Aku nontonnya yang itu. Konsep restorannya itu menentang slogan tamu adalah raja. Misalnya orang-orang di Karen's Diner itu, coba bayangin ya, semua orang jutek. Jutek. Budaya yang kayak gitu ya, sejutek, judgmental gitu ya. Itu tuh juga bisa muncul di gereja juga. Kayak, wah gue mesti dilayanin dengan super gitu kan ya. Merasa tamu adalah raja. Betul, akhirnya dibawa begitu sampai ke kehidupan pribadinya gereja. sehari-hari. Jadi gereja perlu bikin seperti Karen's Diner kah supaya tersadar? Komen di bawah. Menurut ini. Anda bagaimana ya, begitu ya? Gak ada selamat datang, karena Hello God on Topic kali ini lagi jutek. Kita lagi mau bicarain satu topik yang lagi booming belakangan ini. Dan tentu saja kita nggak harapin bahwa teman-teman bisa nonton video ini. Gue udah jutek belum ya? Udah kok. Tenang. Udah. Selamat datang di Hello God on Topic. Kembali lagi bersama dengan Feby dan siapa? Kok Andre guys. Bukan Karen's Diner ya. Betul. Oke, seperti judulnya teman-teman, kita akan ngomongin tentang Karen's Diner yang Diner. Sorry guys. Yeah. Karen's Diner yang sekarang ini lagi viral banget. Jadi kalau teman-teman perhatikan di TL timeline di mana-mana, sekarang orang lagi ngomongin soal masalah fenomena Karen's Diner yang sedang masuk ke Indonesia. Dan Betul. ini adalah satu hal yang kita perhatikan. Wah, kok menarik ya? Kenapa menarik? Karena kok ada orang yang mau makan sambil dijutekin. Betul. Karena kan biasa kita makan tuh maunya enjoy the food, enjoy the view. Enjoy suasananya. Pelayanannya Betul, juga enjoy ya. pelayanannya juga. Nah, jadi ceritanya buat teman-teman yang tidak tahu apa yang terjadi dengan namanya Karen's Diner, kita mau kasih penjelasan terlebih dahulu. Silakan penjelasannya yang jutek oleh Feby. Gimana, Feb? Jadi guys, si Karen's Diner ini betul diner. Betul. Betul. Karen's Diner ini ternyata menariknya dia berdiri pas lagi pandemi. Jadi bisnis makanan ini munculnya itu di tahun 2021 kemarin, baru banget di akhir. Jadi ini tahun. bisnis makanan. Betul. Ya. Bisnis restoran makanan, restoran namanya Karen's Diner. Yang konsepnya adalah pelayanannya nggak memuaskan, nggak bagus lah. pelayanannya malah bukan nggak memuaskan, pelayanannya nyebelin. Betul, sengaja emang mereka tuh sengaja memberikan pelayanan yang jutek. Iya, jadi ini jadi hype, jadi apa ya? Jadi terkenal belakangan ini karena sangat anti mainstream banget, bukan malah anti mainstream, malah kebalikan. antitesis Iya. ya, antitesis dari kalau misalnya orang kalau mau makan kan pelayanannya mesti baik tuh, ini mah pelayanannya jadi buruk banget gitu ya, jadi orang dijutekin ya. Aku lihat beberapa videonya kan kok, jadi dia tuh bisa yang kayak kasih makan tuh yang kayak set gitu, terus kayak minta saus Diapain? nih. Dilempar aja Agak begitu ya di meja dilempar, gitu betul. ya. Menu, mau minta menu dilempar kayak gitu. Jadi memang konsepnya adalah dijutekin ya. Dibuat ya dijutekin. Dibikin marah, dibikin ngamuk. Memberikan pelayanan yang nggak bagus. Terus kenapa ini kita mesti membahas ini kalau begitu? Ya. Kenapa ya saudara-saudara? Kenapa tuh kok kira-kira? Lu tanya Aku balik ke balikin gua. aja dulu pertanyaannya. Kenapa tuh kok kira-kira? Teman-teman, ini adalah satu hal yang sebenarnya ya tentu saja pertama karena lagi viral ya, dan kita lagi mau ngebahas tentang sebenarnya fenomena seperti ini adalah satu fenomena yang menarik karena orang hari ini kan lagi bosan dengan segala sesuatu yang mainstream. Ya, orang lagi bosan dengan sesuatu yang biasa-biasa aja. Jadi sekarang itu ya namanya restoran bahkan dibikin anti dari mainstream. Betul. Itu sendiri, itu fenomenanya. Dan yang kedua, kita lagi ngomongin soal seperti misalnya orang-orang yang lagi di restoran di Karen's Diner itu, coba bayangin ya, semua orang jutek. Vibes-nya jutek. Vibes-nya Gue jadi mikir ya, bagaimana kalau misalnya kita bikin gereja kayak begitu? Jadi asyirnya marah gitu ya. Pas sambut, apa lu? Ngapain lu di sini? Gitu. Kenapa betul. lu datang di sini? Nggak usah datang, pulang aja. Gak usah gak banyak gaya lu, kayak gitu kan ya. Baju lu kurang bagus, kayak gitu-gitu. Wah, itu langsung gempar dan Betul. pecah begitu kan ya. Karena gereja bisa gak kayak gitu? Waduh, menarik nih. menarik. Gereja nggak bakal bisa. Gereja nggak akan begitu. kayak gitu. Tapi
bisa ada momen-momen seperti itu kok. Momen-momennya Ada waktu momen-momen kapan konflik. tuh? Waduh. Sebelum kita ngomong momen yang lebih dalam lagi, kita ngomongin soal fenomena yang jauh di bawah ini lagi. Teman-teman tahu nggak bahwa sebenarnya nama Karen itu sendiri, Oh iya. Karen itu berasal dari mana? Dari meme di US. Meme ya. Dari Rupanya yang memunculkan ini tuh idenya tuh muncul dari meme Dari juga. meme. Jadi ada satu pameo ya betul. yang istilahnya tuh kalau namanya Karen itu tuh udah jadi stereotip Ya, ya, benar. stereotip untuk orang-orang di barat sana, tante-tante Umur yang 40, jutek, ya, rambutnya pendek bob, belagu gitu ya, jutek, belagu, apalagi tuh? Nyebelin. Nyebelin. Vibes-nya tuh nyebelin. Vibes-nya nyebelin. Namanya Karen gitu. Makanya ada meme-nya. Tuh. Nah, jadi kita sudah sengaja sediain buat teman-teman ini ada meme-nya nih yang kita bisa liatin nih sama-sama nih. Aku yang buka ya guys. Yang mana dulu Ini nih? Mau diacak gak nih? Diacak dulu dong, Diacak lah diacak ya. dulu dong, Diacak lah ya. diacak Ada dulu berapa sih? dong. Oh ada 5. Ah, Pilih yang mana kok? Aku Kayak yang pilih dulu. balonku ada 5 ya, Betul. rupa-rupa Ini warnanya. yang paling gede. Aku pilih yang paling Kamu kecil pilih. deh. Paling humble. Pilih yang mana? Church is over. Ya, Time to be an dipip gak tuh? To some restaurant employee. iya. Ini jangan lupa tadi di pip ya. Ini kok jadinya. Iya. Sorry ya teman-teman ya. Ini meme-nya jelek banget ya kata-katanya ya. Tapi sebenarnya ini adalah satu fakta yang kita mesti terima. Benar. Ya, bahwa jadi meme ini nih berhubungan dengan stereotipe orang-orang barat yang istilahnya tuh mereka ke gereja iya, tetapi habis itu setelah ke gereja mereka jadi ini tit gitu. Kayak mereka berperilaku Buruk buruk ke sekali. orang lain. Iya. ke orang Pernah lain. punya pengalaman kayak gitu? Bahkan aku bisa jadi orang yang kayak gini. Jujur. Gimana ceritanya? Jadi misalnya nih ke gereja kan nih, happy berperilaku baik dong. Nggak mungkin aku aneh-aneh di gereja. Pulang dari gereja bawa kendaraan, ketemu orang nyebelin di jalan, terus bisa lah tuh aku mengeluarkan sumpah serapah. Kayak seperti walaupun kusumpahi kamu hai putri enggak putri dong, Sion gitu kan enggak. pulang Itu gereja. lebih baik. Aku bisa mengeluarkan kata-kata binatang misalnya. Oh. Kayak, Karena terinspirasi dari pip. Nggak boleh dikasih tahu. Tapi itu sering terjadi. Kalau Andre pernah nggak? ya kayaknya manusiawi ya, maksudnya bukan Manusiawi berarti sih. kita pulang dari gereja kita bakal kudus terus ya, tetapi manusiawi dalam arti begini, kita bisa jatuh lagi dalam dosa nih ya. Betul. Pernah nggak pulang gereja terus kemudian nggak sabaran gara-gara? Oh pernah lah pasti. Betul. Cuman sikap kita itu kan seharusnya kan setelah kita pulang gereja harusnya kan ada perubahan tuh, Betul. harusnya ya. Sudah mengakui Gitu. dosa, sudah mendapatkan firman. Apalagi sih kalau gereja? Harusnya kan Harusnya pulang kan gereja kayak kan gitu. diubah Iya, tuh. betul. Ya, Ada perubahan kan? Iya dong. Masa Tapi stay? kan kita menemukan bahwa ada orang-orang tertentu tuh yang misalnya ada orang yang bahkan baru belum keluar pintu gereja udah ngamuk-ngamuk, udah maki-maki orang kan, itu kan jadi satu hal yang nggak bagus. Nah makanya ada hubungannya nggak sama si Karen tadi? Oh ada banget, karena kan Ada banget. ya itu tadi gitu loh. Jadi kesannya itu adalah sudah Kristen, bisa jadi itu Kristen tapi kemudian malah jutek, malah kemudian apa, Memberi tidak jadi berkat. kasar, nggak jadi berkat. Tidak jadi berkat. Ya itu kan jadi satu hal yang nggak Iya. bagus banget kan. Pokoknya gitu aku kan sering ya. banget sih. Ya kan manusia terbatas, tapi nggak boleh dijadikan alasan ya guys. Kita harus terus Oke. berusaha untuk Berjanjikah kamu? Ini sudah mau tahun baru ya? betul resolusi Ya. Jadi resolusi tahun depan tahun apa? depan mengubah diri menjadi pribadi yang lebih baik Apa definisinya? dengan bantuan Tuhan. Kata-katanya? Metamorfosis. Apakah Feby yang lebih baik itu? Seperti apakah itu? Mengurangi bicara kasar, Oke, bicara kasarnya kayak mengurangi gimana? sifat-sifat buruk. Bicara kasar seperti anjing. Bagaimana monyet. caranya itu? Melatih diri kok. Seperti Setiap kali mau ngomong tahan dulu, tahan dulu. Kalau misalnya kamu dikatain gimana, Feb? berdoa, Berdoa. mengasihi orang tersebut. Enggak. Usul ya. Apa tuh? Usul nanti setelah misalnya kamu dikatain begitu, terus kemudian kamu keluarin satu kertas. Alkitab. Aku berjanji Oh, bukan. tidak akan berkata kasar gitu.
Jadi aku kasih lihat ke orangnya. Lihat ke orangnya. Oke. Yang Bisa berikutnya dilakukan. ya. I didn't see you at church this morning. You must be a witch. Ini mah judgmental gak sih? Ya, jadi ini loh, maksudnya ini loh salah satu kultur yang sebenarnya kita mesti ngakuin juga ya bahwa budaya yang kayak gitu ya, sejutek, judgmental gitu ya. Itu tuh juga bisa muncul di gereja juga gitu. Betul. Jadi ada orang yang seakan-akan kayak misalnya, wah kalau lu nggak ke gereja, oh kamu pasti be a witch, you must be a witch. Kamu pasti penyihir. Atau enggak ya kamu orang berdosa Orang banget berdosa lah. Kok gitu nggak ya. ke gereja gitu kan. Iya. Ini aku sering terjadi juga. Jadi Mengalami kamu juga. mau curhat lagi Enggak nih. usah ya ampun, enggak usah kok guys. Tapi begini ya, ini bukan berarti kalau begitu orang yang nggak ke gereja berarti penjahat ya, nggak juga Artinya, begitu ya. Bukan artinya orang yang ke gereja itu lebih baik dari orang yang nggak ke gereja. Iya, tetapi gini, ini juga bukan berarti bahwa kalau begitu, ya udah kan lu nggak boleh ngehakimin gua gitu. Kalau gitu gua Benar nggak ke sih. gereja, nggak gitu juga. Jadi maksudnya gini, ada cara yang baik untuk menunjukkan kepada orang pentingnya untuk bisa tetap beribadah. Iya nggak sih? Ada cara yang baik Benar-benar. gitu kan ya untuk mengajak orang untuk datang ke gereja. Tapi kalau misalnya udah dekat, udah lebih ini ya bisa ngomong terus terang kenapa lu nggak ke gereja gitu loh. Jadi bukan menghakimi tapi menanyakan terlebih dahulu. Benar nggak kok? Iya. Itu yang rame tuh Karen's Diner di Indo nih ya. Nonton nggak sih videonya? Kamu Yang nonton nggak? muka lu kayak pantat panci. Aku nontonnya itu. Bener gak? Is that too vulgar? Di Tapi aja itu loh, ya. maksudnya ada perbedaan gak sih? Maksudnya kata-katanya, nggak tahu ya. Kata-kata itu tuh too harsh gitu loh. Iya nggak Iya sih? sih. Aku setuju. Maksudnya itu gini loh. Boleh punya konsep-konsep untuk ibaratnya itu being sarcastic dan sebagainya. Tapi kayaknya itu terlalu Menyerang. jahat nggak sih? Betul. Kayak maksudnya nggak pantas lah maksudnya ngomong gitu. Atau mungkin karena budaya Indonesia kok. Jadi karena si Karens ini masuk ke budaya Indonesia, budaya kita yang lebih soft. Terus? Jadi nggak cocok kah? Iya, mungkin secara umum begitu. Secara umum. Tapi kan maksudnya nggak gitu amat gitu loh. Jadi maksudnya gini loh. What I'm trying to say adalah kayaknya kita orang Indo itu nggak tahu bukan orang Indo ya, bukan mau stereotip apa, tapi maksudnya kita belum mampu untuk berada pada level di mana kita tuh bercandanya yang kelas gitu loh. Iya nggak sih? Setuju, Sarkasnya setuju. tuh yang kelas, kayaknya belum mampu juga semua orang. Aku setuju sih. Iya ya, benar-benar. Iya nggak sih? Kayak penggunaan bahasa kita itu Masih dalam terlalu bercanda, kampung gitu, iya, pasar nggak sih? masih terlalu menyerang. Makanya banyak orang yang bisa terluka gitu kan. Bener gak? Terluka karena bercandaan, bener gak? Giliran kamu. Giliranku nggak? Giliran kamu. Oke. Aku lagi. Yang gede kali ini. Ih, tadi udah ambil yang paling kecil, sekarang paling gede. Kamu yang paling gede. Apa It's tuh? time to go. Oh, ini kayak meme gitu. Ini nanti di show aja di sini nih. Oke? It's time to go. Terus was I a good person? Terus kayak masih malaikat mautnya. No, you are the worst. Bring me Dia your kayak, manager. Ini si Karen, ini stereotype Karen ya kan? Bener gak nih? Iya. Stereotip Rambutnya Karennya tuh pendek, rambut pendek, pirang, Tante-tante, belagu, banyak gaya gitu ya. Ah. Jadi ceritanya nih konteks dari meme ini adalah teman-teman bring me your manager. Jadi kayak misalnya tante-tante yang pelanggan-pelanggan yang ada di barat sana, kalau misalnya pelayanannya nggak bagus, terus kemudian, Mas saya mau ngomong sama manajer kamu Dikit-dikit gitu. langsung manggil manajer. Dan Iya. ini jadinya Tuhan nih. You're the worst. Tuhan, you're the worst Karen. Ada di sini namanya. Oke. Iya sih. Jadi kadang-kadang ya satu hal yang juga yang gue perhatikan juga nih ya. Maksudnya ada sebagian orang itu yang memang menempatkan dirinya tuh jadi bos gitu. Betul. Ya, jadi banyak gaya juga nih ya. Dia merasa dirinya oke lah segala macam. Terus akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah itu gaya seperti itu dibawa. Yang tadinya di restoran gayanya ya. Kayak wah gue mesti dilayani dengan super gitu kan ya. Merasa tamu adalah raja. Betul. Akhirnya dibawa begitu. Sampai ke kehidupan pribadinya Gereja. sehari-hari. Betul juga. Nah, Betul juga. jadi siapa adalah raja?
Tuhan dong. Tapi pada Betul. kenyataannya di gereja ada sebagian orang berlagak seperti Betul. seperti siapa raja. ada raja? Siapa? Gak ada kok. Ada Aku kok. selama ini Ada jemaat yang seperti merasa harus diperlakukan kayak raja. aku tahu nih, aku pernah ketemu. Ada aktivis yang pengen diperlakukan kayak raja. Iya, iya. Ada juga majelis yang pengen diperlakukan kayak raja. Benar. Ada juga hamba Tuhan yang diperlakukan pengen jadi raja. Pengen jadi raja. Nah, semua orang pada dasarnya pengen jadi raja. Berarti itu termasuk egois dalam diri sendiri. Iya dong, itu budayanya ini nih, budaya yang kita Budaya lagi. Karens Ya, ini. Karen's Diner itu sekali lagi kan antitesis dari budaya-budaya yang muncul tuh. Jadi dia Jadi ya udah membaikkan- dikasarin aja sekalian gitu. Iya sih, tapi dia emang konsep restorannya itu menentang slogan tamu adalah raja, Mm-mm. ya kan? Tapi iya juga sih. Aku waktu itu pernah ketemu kok. Apa? Jadi ketemu ada orang yang dia ini ngoceh, ngeluh karena diperlakukan kurang baik sama usher gereja. Wih, kenapa tuh? Nggak disenyumin? Sebenarnya fine-fine aja, kalau dari aku kan fine-fine aja ya. Aku berasanya kayak dia nyambut aja, cuman karena tau nggak apa? Apa tuh? Nggak dianterin ke tempat duduk. Jadi gitu. Jadi Apakah mau ke toilet juga harus dianterin? silakan tanya langsung pada orangnya. Jadi kayak hal seperti itu bisa jadi masalah. Berarti sebenarnya itu tergantung dari masing-masing pribadi sih kalau menurut aku. Iya. Tapi begini, maksudnya gini, gue bisa memahamin banget ya kalau misalnya ada jemaat yang komplain kayak gitu. Oh ya? Tapi gue akan sangat sulit untuk bisa memahami kalau itu jemaat yang sudah lama terus masih komplain. Oh, Kalau itu orang baru, it's okay. karena Ngerti nggak budaya maksudnya? gerejanya mungkin berbeda. Iya, jadi maksudnya gini, orang baru itu kan dia bisa datang. Jangan lupa bahwa gereja itu kan adalah tempat bukan untuk orang-orang suci saja. Betul. Tapi gereja itu juga tempat untuk orang yang nggak suci. Bahkan banyak di antara kita juga kelihatan suci tapi nggak suci. Benar, kumpulan Tempat manusia untuk berdosa. kita manusia-manusia terbatas yang mau berubah kan. Betul. That's the point kan. Jadi orang itu ke gereja itu kan adalah bukan untuk kamu ngabsen, bukan untuk kamu cuci dosa, tapi gereja itu kan datang untuk saya ingin diubah. Nah, kalau saya ingin diubah berarti ada progres dong, harus ada perubahan dong. Termasuk mentalitas tuh, kayak mentalitas gue mau jadi rajanya. Nah, itu kan harusnya diubah tuh gitu loh. Jadi makin lama di gereja kan harusnya makin lebih menghamba, makin ke gereja tuh makin lebih humble. Iya gak sih? Aku nangkep poinnya. Tadi aku salah nangkep soalnya poinnya. Aku kira maksud Koko tuh orang yang dari gereja A terus tiba-tiba pindah ke gereja B, terus dia merasa pelayanan si B tuh jelek gitu. Iya bisa juga. Tapi aku nangkep poin poinnya. gue adalah, poin gue tadi itu adalah kalau misalnya orang udah lama di gereja masih begitu mah kebangetan. Iya sih. Kalau karena- dia baru di gereja nggak apa-apa, karena kan dalam arti kan ya kita orang yang nggak tahu kan, maksudnya Benar. orang yang nggak tahu yang datang bisa jadi mentalitasnya belum kebentuk, ya udah gitu kan, nggak apa-apa. ekspektasi ya berarti. Tapi kalau Ekspektasi. udah lama di gereja jangan kayak gitu terus dong gitu. Artinya selama ini Yesus yang mana yang kamu dengerin gitu loh. Yesus yang minta terus dihormatin gitu. Sampai-sampai kita jadi umatnya mesti dihormatin melulu. Iya kan? Bener juga. Oh. Terbukakan pikiranku. Iya sih. Iya. Harus open minded lah guys pokoknya. Jadi kalau kayak gitu tolerir kah? Iya, maksudnya pahami aja kan ada orang yang maksudnya kondisi istilahnya tuh kalau dalam bahasa kita kan kedewasaan imannya kan belum bervariasi. Betul. Iya nggak sih? Ada yang masih kanak-kanak banget gitu. Berproses lah ya semua itu. Berprosesnya. Celakanya adalah gereja yang membiarkan jemaatnya terus jadi kanak-kanak rohani. Oh menarik. Oke ini menarik. Maksudnya tuh gimana tuh kok? Boleh diperjelas gak tuh? Apa yang bikin kamu menarik dulu? Karena menurut Koko gereja yang seperti apa yang memanjakan mentalitas jemaatnya? Menurut gua sih gereja yang kayak begitu adalah gereja yang gini dulu, maksudnya gereja yang selalu istilahnya cuman memberikan. Nah, ini nih. Aku mau tebak. Apa? Gereja yang gak memberikan teguran. Ya, itu salah satunya. Salah deh. Iya, Maksa maksudnya jawabannya. itu salah satunya. Gereja tuh istilahnya kan gini, gereja tuh harus terus mengingatkan jemaatnya. Ingatlah bahwa dalam Kisah Rasul pasal 12 pasal 2 itu dikatakan bahwa jemaat itu tuh mereka tuh tiap-tiap hari berkumpul di rumah masing-masing. Ini bukan ngomong tentang gereja tapi ini ngomong tentang komunitas, ya kan? Dan apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Satu.
Yang kedua, mereka itu saling membagi. Jadi ada dua ciri. Ada dua ciri yang dimiliki dalam komunitas Kristen. Ciri yang pertama itu adalah mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Bertekun dalam pengajaran para rasul itu apa? Tentang Yesus. Berarti tentang Yesus ini tentang apa? Tentang perkataannya, tentang kisah hidupnya, tentang keteladanannya. Dan perkataan Yesus dan keteladanan Yesus itu salah satu yang paling kuat itu adalah masalah penghambaannya. Jadi Yesus yang merendahkan diri, Yesus yang istilahnya Yesus yang bukan mau meninggi tetapi Yesus yang merendah dan sebagainya. Nah, itu kan jadi salah satu pusat berita firman yang seharusnya tuh yang dikabarkan terus oleh gereja di mimbar, ya kan, di dalam khotbah-khotbah itu seharusnya untuk terus dibicarakan. Bagaimana kita nih manusia yang cenderung kepengen menyombong, iya nggak sih? Benar. Kita tuh manusia yang hidup di dunia itu yang kepengen bahwa hidup kita tuh kepengen meninggi dan konsep kenapa kita mesti meninggi? Kan alasannya adalah supaya kita dapat privilege tertentu kan? Kita dapat pujian, kita dapat privilege. Ya mungkin bukan cuma soal masalah pujian ya, Febe, tapi kayak misalnya kita tuh kepengen menempatkan diri untuk berada diperlakukan di atas. spesial. Iya nggak sih? Benar. Kayak misalnya kamu makan di sebuah tempat tuh kan selalu ada tempatnya VIP room, ya kan? Ya kan? Itu buat siapa yang VIP room? Ya buat orang yang bisa bayar spesial. dong. Iya sih. Nah, dia butuh duit itu you bisa diperlakukan lebih spesial kan gitu kan ya. Nah, lihat deh kecenderungan orang tuh semua rata-rata pengen semakin meninggi, semakin diperlakukan spesial, pengen di apa gitu. Nah, sementara Yesus mengajarkan kita untuk belajar menghamba. Untuk menjadi Belajar bukan untuk memberi makan ego diri, memberi makan keinginan diri. Nah, cuman kadang-kadang malah gereja lupa dengan pesan-pesan itu. Yang gereja ingin cuman kasih tahu adalah you datang di sini, you pulang you happy, you datang ke gereja, you pulang you nyaman, you pulang you mendapatkan ini, you hidup lu berkemenangan, hidup lu happy, hidup lu bukan itu. Itu bukan berita gereja. Betul. Tapi ada juga jemaat yang nggak bisa mendapatkan teguran kok. Ya udah, kalau nggak bisa mendapatkan teguran, ya sudah gitu loh. Jadinya toh Tuhan Yesus juga nggak maksa. Iya sih, tapi jadinya kan ada gereja yang menginginkan jemaat. Gereja menginginkan jemaat. Banyak jemaat. Yuk jemaat bener datang. Iyalah, itu Jemaat wajar. Itu wajar. Tapi jadinya dia jadi menurunkan standar firman tersebut dong. Ya makanya bukannya kita mau firmannya mau sok tegur orang semua sana sini ya mau ngehakimin semua orang, enggak juga. Tapi maksudnya makanya gereja itu harus dikenal sebagai tempat yang istilahnya tuh punya beda dengan dunia. Bedanya tuh apa ya? Gereja tuh harusnya tidak berada pada satu level yang terus memanjakan jemaatnya. Menerima jemaat iya, tetapi bukan berarti tidak mendidik. Kalau ada orang yang tidak pengen dididik oleh gereja, ya sudah. Let go lah. Why? Iya kan? Benar. Kita juga bukan untuk istilahnya bukan untuk mengikuti keinginan manusia. Iya enggak? Sih. Gitu. Kita pengen merangkul semua orang, tetapi pada akhirnya jangan lupa merangkul semua orang itu ada konsekuensi ditolak orang. Benar. Ya kalau misalnya ditolak ya sudah toh. Kenapa kita mesti mau diterima juga? Berarti iya sih. Bukan tanggung jawab kita lah ya untuk rohanian orang itu. Iya. Religious Karen with prayer be like. Ya ini religious Karen ya. Dear God, something has gone wrong with my life and you're the ultimate manager. Fix it. Gitu. Ini sering banget terjadi. Nah, ini mentalitas nih, mentalitas orang-orang yang membawa cara pikirnya dulu nih ke dalam gereja nih, sampai-sampai Tuhan, kalau ada yang salah dengan hidup saya, kamu adalah pemiliknya, fix it, benerin gitu. Kadang-kadang orang Kristen kayak gini nih. Aku dulu kayak gitu. Wow. Aku dulu kayak gitu. Terus gimana? Tapi aku nggak mau kayak gitu. Susah nih ya penjelasannya. Aku nggak mau jadi orang yang kayak gitu. Aku tahu itu salah. Tapi emang karena keterbatasanku lah itu. Sampai akhirnya kayak gitu. Kayak nggak mau kesal ke Tuhan tapi tetap kesal ke Tuhan kok. Kayak maksudnya ada yang something wrong with my life and then salahnya adalah Tuhan.
Gitu. Gak mau kesel ke Tuhan. Iya, gak mau nyalain Tuhan. Tapi secara alam bawah sadar aku kayak Tuhan kayak meminta Tuhan yang menyelesaikan gitu loh. Kayak Tuhan yang punya hidup aku kan, harusnya Tuhan yang bisa benerin gitu. Gitu. Kok gak pernah kayak gitu? Enggak. Hah? Serius kan? Gue gak pernah. Aku dulu kayak gitu sih. Gue nggak pernah, mungkin karena nggak tahu ya, ini karena mungkin, tapi gue memahami banyak orang kayak gitu. Gue nggak kayak gitu bukan berarti, berarti Kondre lebih kudus, enggak. Iya, aku tahu. Karena proses pembawaan atau proses pembentukan gue nggak menuju ke situ. Proses pembentukan gue tuh, gue meyakini penuh bahwa gue nggak pernah meragukan orang tua. Ya, jadi my parents itu gue nggak pernah ragukan karena gue melihat bahwa mereka memang they full of love, they full of sacrifice. Ya, jadi gue melihat bahwa gue mampu untuk melihat Tuhan yang tidak bersalah dalam segala keputusannya dan apa yang dia lakukan. Meskipun gue pengen juga mempertanyakan, tetapi buat gue nggak, I have no problem with that. Karena gue merasa bahwa kayaknya kita agak berlebihan deh kalau kita cuman mau cuci tangan atas semua permasalahan hidup. Kayak maksudnya segala apa yang terjadi dalam hidup kita yang gak beres, terus kita mau cuci tangan dengan cara Tuhan beresin. Kayaknya itu nggak tahu, kalau menurut gue tuh kekanak-kanakan banget sih. Aku juga berproses, guys. Aku juga aku struggle banget sih pas melewati masa itu, kayak gitu deh, kita sebagai manusia terbatas. Kayak ibarat lu jadi orang tua, ya kan? Kalau misalnya something bad happen to your kid, kayak lu bisa melihat gak bahwa ada anak yang kerjanya complaining melulu dan mengatakan bahwa this is your fault, mom. Ini salah lu, mom, gitu. Kayak, kayak ini kan kelakuan lu. Iya, maksudnya juga, bahkan even misalnya ini AC nggak panas misalnya, AC nggak dingin. Ini salah lu, mam. Kenapa AC-nya nggak dingin? Kan lu bisa panggil tukang cuci AC untuk dinginin. Kayak gimana pandangan lu kalau misalnya anak lu kayak gitu? Manja terus, itu kan bisa dia lakuin sendiri. Ya, dia nggak bisa cuci AC sendiri kayaknya. Maksudnya panggil sendiri gitu kan. Iya, kalaupun nggak, tukang cuci AC nggak datang, terus kenapa complaining melulu kan gitu kan? Kayak kenapa harus nyalain orang lain? Iya, kenapa lu mesti nyalain orang lain? Kenapa lu mesti hidup lu penuh complaining gitu kan? Berarti apa yang salah nih? Ini kan masalah kekanak-kanakan, masalah egois dan kekanak-kanakan. Menarik. Iya juga ya. Gitu. Iya kan? Jadi itu bukan sesuatu yang kalau buat gue pribadi itu bukan kayak no, gue nggak pernah menyalahkan Tuhan dalam hal-hal yang kayak begitu. Even dalam situasi-situasi yang worse, gue rasa kenapa Tuhan mesti jadi salah gitu? Iya sih. Ya kitanya sendiri kan yang harusnya menyikapi hidup dengan dewasa kan. Betul, setuju. Gitu. Ya gitu guys. Kalau kalian yang punya masalah itu, silahkan berdoa. Berdoa doang. Dan struggle, aku berdoa dan struggle pas menghadapi itu. Nah, ini every single church got one. Ada yang bete mukanya. Ya ampun. Setiap gereja ada orang yang kerjanya cuman bete melulu. Gue barusan khotbah di salah satu gereja lah. Terus kemudian gue lihat dari awal tuh kerjaannya dari awal waktu semua orang lagi nyanyi kan lagu Natal. Kerjanya cemberut melulu. Ini jemaat kok. Jemaat. Gue perhatikan lah, colong-colong perhatiin lah gitu kan. Maksudnya gue lihat dari awal semua pada nyanyi apa, terus kadang-kadang tuh jadi pemimpin pujian kasihan toh. Ngeliat ya? Gini loh, lu jadi pemimpin pujian. Lu pernah gak jadi pemimpin pujian? Pernah. SMA. Nah terus apa perasaan lu? Shalom. Terus kemudian mereka gak balas shalom. Kesel tapi kayak ya udah sih, tergantung. Kalau misalnya relasi aku lagi deket banget sama Tuhan, wah itu aku bodo amat sih. Oh gitu. Kayak nggak apa-apa kan gue buat Tuhan di sini gitu. Tapi kalau misalnya lagi standar gitu ya, aduh bawaannya kayak kurang ajar gitu, kayak gak ada yang nyaut. Lu jadi pemimpin pujian aja itu kan sebenarnya ada kayak semacam satu proses tertentu yang lu lewatin kan, kayak aduh lu mesti persiapan, lu nervous ya kan,
Atau lu merasa kayak lu do extra thing ya untuk jadi pemimpin pujian gak sih? Tapi kadang-kadang waktu kita bilang shalom gitu, nggak dinyautin gitu. Ada yang cuman muka datar aja gitu, cuma liatin kan gitu kan. Sebel juga kan liatnya kan. Kayak maksudnya gimana? Nah itu yang gue bilang tadi, maksudnya ada orang-orang yang datang ke gereja itu ya tanpa mau menghakimi bahwa apa yang sedang terjadi pada dia nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya setiap minggu dia begitu melulu, Pasti so ada big question ya, ada sebuah tanda tanya besar ya. Nah kadang-kadang gue perhatikan tuh, kita tuh lupa ya, bahwa yang pelayanan tuh bukan cuma yang di mimbar doang. Tapi juga yang duduk di kursi jemaat itu harusnya pelayanan. Pelayanan apa maksudnya? Kadang tuh kita cuma hanya merespon, misalnya dia lagi di depan, shalom, terus misalnya dia lagi jayus lah, dia jadi salah. Kita responnya apa? Ketawa. Karena kita cuman, ya bukan, maksudnya dia lagi bisa mau melucu tapi nggak lucu. Kita responnya gimana? Ngatain. Natural. Iya toh, kadang kita tuh, aduh capek. Kita tuh kerjanya cuman complaining melulu. Balik lagi ke yang ini. ini. Modelnya kayak gini ya. Kerjanya tuh cuman complaining melulu, cuman menghakimi orang melulu gitu dari kursi jemaat. Kita lupa bahwa kalau dia ngomong shalom, kita balesin shalom yang manis. Itu udah jadi berkat buat dia loh. Kita tuh lagi melayani dia. Iya enggak? Jadi jemaat itu kadang-kadang kita tuh kalau cuman merespon aja dengan cheer. Itu orang yang di mimbar tuh happy, dan kita membuat dia tuh, kita sedang melayani dia, jadi berkat buat dia. Tapi banyak orang datang mentalitasnya tuh cuman mau jadi pelanggan yang pengen dihargai aja. Balik lagi berarti kayak yang tadi. Iya. Cuman mau jadi raja, dilayani. Kayak gitu. Tapi ini menarik banget sih kok. Aku baru dapet pandangan baru soal jemaat. Karena selama ini aku mikirnya jemaat ya sebagai jemaat aja, berperan sebagai jemaat datang untuk ibadah. Tapi aku nggak pernah kepikiran bahwa jemaat itu juga melayani yang di depan. Iya. Jemaat itu melayani yang di depan, melayani usher, melayani semua. Jadi sebenarnya kalau dalam pandangan gue ya, kita tuh sebenarnya kalau jadi jemaat nggak pernah kita tuh seharusnya ada dalam state melayani, bukan pada gue hari ini nggak pelayanan, enggak. Lu tuh melayani, lu datang, lu ketemu orang, lu cheer up orang, lu say apa ke orang, lu meresponi dengan baik, itu lu tuh lagi melayani, lu jadi berkat buat orang. Iya sih, benar sih. Aku pas dulu pelayanan sebagai worship leader, wah itu ada bocah-bocah SMP juga kan. Jadi komisi remajanya tuh gabung waktu itu. SMP sama SMA. Yang SMP banyak banget yang main Mobile Legend. Mobile Legend, kaget gak kok? Bahkan ya pengakuan dosa pun nih kan berdiri, mereka masih duduk main. Jadi itu ke-distract banget aku di depan, kayak lihat. Nah, ke-distract ya. Kayak lu kebawahnya kan jadi WL-nya tuh kayak gini kan, kayak berarti gua nggak bagus ya. Iya gak sih? Kayak nggak sadar gitu kan? Kayak kok gue nggak bisa menarik perhatian mereka. Gue nggak bisa bikin ini bagus kan, gitu kan. Bener, jadi lu jadi beban buat lu kan. Benar. Nah itu banyak jemaat gak sadarin itu. Iya sih. Padahal apa salahnya sih dia yang di depan ini sedang berusaha untuk trying to do pelayanannya dia. Dan apa salahnya sih kita cuman ngebalas happy aja. Cuma ngebalas dengan cheer, ngebalas dengan senyum, cuman ngebalas dengan itu hanya hal kecil loh. Apakah susah banget lu senyum? Bener sih. Iya kan? Apakah susah banget untuk oke lah lu senang main Mobile Legends, susah banget lu taruh Mobile Legends untuk sebentar aja untuk istilahnya tuh jadi berkat buat orang yang di depan. 2 jam aja fokus ibadah. Iya kan? Susah banget untuk lu cuman respon. Kadang tuh kita tuh gitu tuh. Kadang tuh kita tuh ada pada hidup kita tuh, kadang tuh tanpa sadar kita tuh udah dark hidup kita tuh. Hidup kita tuh udah enggak positif. Hidup kita tuh tanpa sadar itu kebawa. Karena kita tuh kebiasaannya cuman mau yang ya akhirnya itu kebawa tuh ke impact ya, ke pengaruh kepada orang. Padahal hanya dengan melakukan hal yang kecil sesimpel itu aja, lu udah jadi berkat buat orang. Benar sih. Lu udah bikin orang yang lagi pelayanan depan tuh jadi, wah, gua jadi lebih bersemangat, lebih yang akan distract lah setidaknya. Gitu. Benar sih. Iya kan? Hal kecil loh itu. Hal kecil banget. Nah kembali lagi semuanya mentalitasnya. Makanya gue sempat berpikir apa gereja mesti bikin kayak gitu ya. Bisa apa gereja mesti bikin kayak gitu supaya orang tuh menghargai hal-hal yang baik, yang paling kecil sekalipun. Misalnya nih ya, udah ada orang yang dia berusaha untuk jadi usher.
Dia masih usher pertamanya dia gitu kan ya. Dia masih pelayanan jadi usher pertama dan dia tuh kayak aduh gimana ya gitu. Dia datang ya, jadi usher itu kan datang 1 jam sebelum ibadah, bahkan 1,5 jam ada. Pakaian harus rapi. Bagaimana usher di gerejamu? Jangan-jangan Bagaimana ada usher di usher yang gerejamu? datang 10 menit sebelum ibadah. Waduh, itu telat bangun berarti. Kalau kayak gitu telat bangun. Ya jadi mereka tuh kan udah datang 1 jam sebelum. Mereka tuh udah prepare lebih mempersiapkan banyak. diri. Mereka tuh nggak perlu pakai baju yang fancy, mereka pakai baju seragam. Mereka tuh datang dan mau pelayanan. Mungkin mereka tuh agak sulit talkative ya. Benar. Sulit mungkin oh ya shalom apa gimana. Nggak sampai nganterin kamu ke kursi depan lah gitu. Ya apa salahnya sih kita ngehargain gitu. Ngehargain upayanya mereka. Setidaknya dengan mereka memutuskan untuk pelayanan aja itu udah suatu. Ada satu hal yang baik kan yang Betul. mereka tuh mau lakukan tuh. Kenapa kita nggak suportif? Benar. Kenapa kita cuma mau complaining melulu? Bener. Gitu. Kurang-kurangi komplain. Udah berarti Jadi gereja perlu bikin seperti Karen's Diner kah supaya tersadar? komen di bawah Menurut ini. Anda bagaimana? Ya begitu ya. Menurut teman-teman gimana? Silakan komentar di bawah gitu supaya ya itulah tadi kita bilang. Apakah gereja mesti bikin seperti Karen's Diner supaya orang ngehargain, menghargai pelayanan, menghargai sikap baik orang? Apakah pelayannya, hamba Tuhannya bahkan mesti jutek supaya bisa orang tuh menghargai gitu ya? Karena biasa kan kalau misalnya udah mengalami pengalaman buruk baru mensyukuri hal-hal lainnya. Asik. Jadi nggak take it for granted. Berarti Kata-kata paling bijak yang Betul. dikeluarkan Feby hari ini. take it for granted. Haleluya. Haleluya, akhirnya sepanjang pembicaraan baru nangkep kesimpulannya. Jangan take it for granted, guys. Bener gak? Oke, time's up. Udah selesai kah kita? Sudah. Udah habis guys topiknya. Seru, tapi ini seru. Udah Teman-teman silakan subscribe dan follow beberapa akun-akun kami yang lain di Instagram, TikTok, dan Noise, Spotify Spotify. dan Noise. Kami juga ada di sana. Silakan teman-teman berkunjung dan silakan teman-teman subscribe dan follow. Betul. Dan jangan lupa buat nonton episode hotline-nya. Karena kita banyak banget episode hotline-nya yang bisa kalian tonton di YouTube, Yes. di Spotify, dan di Noise. So kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya ya. Thank you buat Ko Andre yang udah sharing. Dan thank you juga buat aku. Dan thank you buat Ciamel. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton Hello God on Topic. So kita ketemu lagi di konten-konten Hello God berikutnya, where Hello God always be on topic. God bless you. Stay connected with Hello God.